Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadihi iktafa, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita berjumpa dalam majlis ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah? Ruqyah syariah adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang kita baca dengan tartil, dengan penuh keyakinan untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kita baca dengan penuh keyakinan, dengan kekhusyuan, ya, maka Allah pastilah mengijabah apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran Karim Allah sampaikan diturunkan adalah wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surah Al-Isra ayat 81 Allah sampaikan, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi syifa, kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, kecuali kerugian dan kesengsaraan. Maka ruqyah syariah ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dengan penuh keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka bacaan ruqyah ini kita baca dengan tartil, dengan jelas, ya. Bisa kita arahkan ke air, ya. Ya, kita arahkan ke air, kemudian selesai bisa kita tiupkan, ya, Masya Allah. Setelah kita tiupkan, boleh kita minum, Masya Allah. Dan bacaan Al-Quran atau doa-doa ini bisa kita langsung, ya, sambil memegang pada bagian kita yang sakit, ini di dada misalnya atau di perut. Kemudian, ya, bisa juga kita tiupkan di tangan, kemudian kita usapkan, ya, ke seluruh tubuh. Nah, ini ada ruqyah syariah untuk pembentengan diri, sekaligus juga untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaat ruqyah syariah? Ruqyah syariah ini manfaatnya sangat besar, ya. Yang jelas ruqyah syariah ini adalah bacaan Al-Quran dan doa-doa. Pertama, pahalanya sangat besar per huruf. Rasulullah SAW menyampaikan pahala membaca Al-Quran per huruf 10 kebaikan, Masya Allah. Maka sejumlah huruf yang kita baca itulah kebaikan, dilipatkan 10 kali lipat, Masya Allah. Kemudian juga ini merupakan ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Membaca Al-Quran adalah ta'abbud, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika ada pasien ataupun saudara kita datang ke sini, ya, maka pertama kita sambut dengan baik, kemudian kita silakan menyampaikan keluhannya, bisa ditulis dalam lembaran formulir pendaftaran, ya. Kemudian setelah itu kita arahkan, oh ini perlu diruqyah, ya, maka kita lakukan ruqyah syariah, ya. Kemudian ketika keluhannya ada keluhan fisik, maka kita diagnosa secara fisik, ya. Bisa kita berikan pelayanan dengan totok punggung, ya, langsung daerah-daerah yang kita pegang untuk tegang, oh ini ketekanan ada di titik jantung, ya, di pundak ini mungkin titik kolesterolnya tinggi, ataupun juga pusing-pusing di kepala, ataupun juga leher tidak bisa digerakkan. Nah, kita lakukan terapi secara fisik, ya, gitu, ya. Kemudian bisa jadi setelah kita ruqyah, kemudian kita lakukan totok punggung itu, ternyata gangguan fisik selama ini ternyata ditumpangi oleh gangguan jin. Sehingga ketika kita lakukan totok punggung di titik jantung yang selama ini ketakutan, tiba-tiba langsung muntah. Habis muntah langsung enteng, ya, ini. Ada yang kita totok titik pundaknya ini ternyata hubungannya ke kepala, ya. Kemudian tiba-tiba langsung jerit dan muntah, ya. Ternyata ada gangguan jin yang di titik itu berhubungan dengan saraf-saraf kepala yang membuat dia pusing, berat di kepala ataupun mengantukkan dan seterusnya, ya, Masya Allah. Maka bisa mendapatkan pelayanan ruqyah syariah, kemudian ada totok punggung,
Kemudian kalau kita diagnosa, oh ini kolesterolnya tinggi, maka kita arahkan untuk berbekam. Atau ada keluhan darah tinggi, asam urat tinggi, maka kita arahkan bisa untuk berbekam. Ada pembekam yang sudah lulus dalam ujian sertifikasi nasional dari Perkumpulan Bekam Indonesia, ya, baik untuk putra ataupun untuk putri, atau pembekam putra untuk putra, pembekam putri untuk putri. Dan kita siapkan dan sudah menggunakan standar sterilisasi segala peralatan bekam sesuai dengan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Saudara kita yang datang, klien kita yang datang, yang kita rukyah ataupun kita bekam, ya, kita beri motivasi keimanan, insya Allah. Misalnya anak-anak, gitu ya, malas sekolah, kita rukyah tenang-tenang saja, kemudian kita kasih beberapa pertanyaan. Misalnya adik cita-citanya apa? Ada anak putri usia sekitar 11 tahun, ya, kelas 5 SD, ya. Apa cita-citanya? Pengen jadi dokter, Masya Allah. Oh ya, kemudian saya tanya, kalau dokter itu harus rajin belajar atau malas-malasan belajarnya? Oh, rajin belajar. Oh gitu ya. Ya, adik pengen nggak jadi anak yang hebat atau anak yang biasa-biasa saja? Pengen jadi anak yang hebat. Oh gitu. Baik. Kalau anak yang hebat itu bangunnya harus dibangunkan terus sama papa mama atau bisa bangun sendiri kalau anak hebat itu. Oke, adik pengen jadi anak hebat? Iya. Kalau begitu, mulai sekarang, nanti kalau pagi, bangun pagi sendiri. Mau bangun jam berapa? Jam 4. Bisa pasang alarm? Belum bisa. Ya udah, setelah alarm jam 4. Nanti adik bangun sendiri. Masya Allah. Nah, ini. Kemudian apa yang dilakukan? Sholat subuh. Ya, Masya Allah. Maka setelah itu ternyata orang tuanya menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya selalu bangun jam 4, ya, sebelum kita bangun, kemudian rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin membantu kami, Masya Allah. Terlihat setelah dirukyah ada perubahan keimanan dan juga hubungan dengan orang tuanya semakin baik, Masya Allah. Nah inilah rukyah syariah, adalah mengarahkan saudara kita untuk meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita berikan bacaan-bacaan rukyah mandiri setelah sholat, membaca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ada doa-doa membentengan diri, misalnya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada doa-doa untuk memohon kesembuhan, Allahumma adhib ba'sa rabban nas, Ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, shifa'a la yughadiru saqama. Ada doa ketika spontan sakit, maka misalnya kepalanya pegang, langsung dibacakan Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali, Masya Allah. Jadi ini rukyah mandiri yang praktis, bisa diamalkan di mana-mana dan kapan saja, siapa saja bisa mengamalkannya. Ya, ada seorang gadis yang sudah ikut rukyah, kemudian selesai rukyah, saya tanya, ya, Mbak, kenapa Mbak mengurung diri di kamar selama 2 tahun? Ya Ustaz, saya putus cinta, ya, patah hati. Kenapa? Saya ditinggal nikah oleh pacar saya. Pacar saya mengkhianati saya. Jadi Mbak dikhianati oleh pacar Mbak? Iya. Udah berapa lama pacar? Udah 4 tahun. Oh, Mbak, saya tanya satu pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan seorang pengkhianat dari kehidupan Mbak, Mbak bersedih atau bersyukur? Ya, bersyukur Pak Ustaz. Nah, kenapa selama ini bersedih? Oh iya ya, selama ini saya bersyukur ya, dijauhkan oleh Allah dari seorang pengkhianat. Iya. Inilah pandangan keimanan, mengubah, ya, perasaan-perasaan sedih berubah menjadi, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita mengubah mindset seseorang, keyakinan seseorang. Ketika dikhianati oleh pacar, dia merasa ditinggalkan, dikhianati, menjadi menderita.
Tetapi ketika kita melihat dari pandangan keimanan, kita bersyukur karena dijauhkan dari seorang pengkhianat. Maka takdir Allah itu baik untuk Mbak, sehingga Mbak perlu bersyukur. Sekarang tinggal memperbaiki diri ya, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Udah selesai Mbak masalahnya. Terima kasih prosesnya udah bahagia sekali. Masya Allah. Ya, akhirnya menemui kedua orang tuanya dengan senang hati. Masya Allah. Nah inilah ruqyah syariah adalah perubahan dalam diri, dari kondisi sedih menjadi bahagia, dalam kondisi menderita menjadi bangga, menjadi merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang yang sakit merasa menderita dan sebagainya. Maka saya sampaikan, Bapak berbahagialah ketika Allah memberikan sakit seperti ini. Hakikatnya tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna indamal jazai ma'inamil bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahu faman radiyah falak ridha wa man sakhata falak sukhut. Sesungguhnya besarnya pahala dibarengi dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai hamba-hambanya, Allah turunkan ujian kepada hamba-hambanya. Jadi ujian sakit ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dicintai. Masa tanda cinta diberikan kepada hamba yang tidak dicintai, kan tidak mungkin ya. Siapa yang dicintai? Orang-orang yang beriman, diberi sakit, tanda cinta dari Allah SWT. Maka orang yang rela dengan menerima tanda cinta dari Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang marah dengan tanda cinta yang Allah berikan, maka tentu saja Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Inilah prinsip ketika seorang mukmin menghadapi sakit. Masya Allah. Maka orang yang sakit ini langsung merasa dirinya itu dimuliakan oleh Allah dengan sakitnya itu. Maka kebahagiaan bagi orang yang sakit di saat dia sakit ini sudah bagian dari kesembuhan dirinya. Masya Allah. Maka semangat beribadahnya meningkat, semangat bersedekahnya ditingkatkan. Masya Allah. Semangat berkomunikasi membaca Al-Quran, Masya Allah, ditingkatkan. Karena apa? Dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan Bapak. Masya Allah. Dan demikianlah ruqyah syariah sangat bermanfaat bagi siapa saja, termasuk bagi orang yang sehat, bisa melakukan ruqyah syariah secara mandiri. Demikian Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.